RAM kalian rusak, nggak bisa digaransiin. Nih, tadi gue barusan nemu satu trik yang gue praktekin dan bisa betulin RAM yang rusak. Langsung aja ya, jadi RAM kalian yang rusak jangan dibuang dulu. Oke, gue kasih tahu caranya aja. Jadi di sini ada dua RAM rusak, satu Samsung DDR4 4GB PC 2133 dan satu lagi adalah Kingston DDR4 juga PC berapa gua nggak tahu, dan ini kapasitasnya 4GB juga. Jadi apa yang udah gua lakuin tadi di kedua RAM ini, sebetulnya itu gua nemuin juga nggak sengaja ya, karena gua lihat untuk yang RAM Samsung ini, kalau misalkan kalian perhatikan di bagian belakangnya ini ada konfigurasi yang mungkin di beberapa RAM DDR4 pasti kebanyakan konfigurasinya seperti ini ya. Jadi di bagian spacer ini, spacer RAM, spacer pembagi ya antara deretan pin yang pertama dan yang kedua ini, di situ pasti nanti ada pasangan antara satu kapasitor MLCC dan satu lagi resistor MLCC yang kecil seperti ini. Dan di RAM Kingston pun ada. Nah, di sini gua nggak bohong ya guys ya. Kalian bisa lihat di situ masih ada bekas gua bersihin flux di situ ya. Dan masih ada ketinggal ya. Nah, kalau untuk yang Kingston ini konfigurasinya seperti ini. Walaupun di sebelah sini ada solderan yang kosong, tetapi tetap konfigurasi dasarnya adalah spacer. Kemudian di atasnya ada satu kapasitor MLCC yang didampingi oleh satu resistor. Jadi pada dasarnya yang gue lakuin, yang di Samsung ini kebetulan memang tadinya si kapasitor MLCC-nya ini sedikit copot ya, satu padnya copot keangkat ke atas. Mungkin kalau kalian bisa lihat, jadi ini sudah menghitam karena tadi gue lakukan proses reflow pada kapasitor ini. Pada dasarnya pada kedua RAM ini gue lakukan adalah proses reflow, tapi reflownya hanya di bagian kapasitor MLCC nya ini aja ya. Jadi kapasitor ini gue reflow dalam artian gue angkat, kemudian pad soldernya gue rapiin lagi dan gue pasang kembali. Begitupun yang di RAM Kingston ya, kalian bisa lihat di situ masih ada sisa-sisa bekas fluxnya. Malah yang di RAM Kingston ini tadi dia nggak kebaca. Dan sebetulnya posisi kapasitornya sebelum gue lakukan proses reflow itu masih baik pada tempatnya ya, tapi karena gue penasaran, karena di yang RAM Samsung ini benar, kemudian gue lakukan proses yang sama pada RAM Kingston. Jadi gue cabut kapasitornya, gue bersihin padnya dan gue pasang lagi, dan ternyata proses reflow tersebut berhasil menghidupkan RAM ini ya guys ya. Gue juga nggak tahu kenapa, yang pasti karena ketika gue lakukan proses reflow, setelah selesai gue pegang ini kepingan RAM-nya panasnya minta ampun guys. Panasnya minta ampun semuanya, walaupun gue lakukan proses reflow di sini ya. Oke, langsung kita tes aja ya. Oke, ini dia RAM-nya setelah kita lakukan proses reflow tadi dan berjalan dengan sempurna. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah hal ini pantas untuk dicoba atau kalian akan langsung melempar saja RAM kalian ke kotak sampah? Sekian, terima kasih ya, semoga berguna.